Halo Sobat BRI, kembali lagi bersama saya Francisca Esa dalam podcast Pintar Finansial untuk Hidup Ideal. Sobat BRI, di tengah laju perkembangan startup yang semakin masif, venture capital ini bukan hanya sekedar penyedia modal aja, tapi sebuah venture capital juga harus memiliki visi yang kuat, jejaring dan juga keberpihakan terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa Indonesia kini menjadi negara yang pertumbuhan startupnya paling masif, yaitu lebih dari 2.500 startup aktif gitu ya. Dan dukungan dari venture capital ini menjadi pondasi untuk tumbuhnya startup tersebut. Salah satu venture capital yang juga cukup unik dan juga game changing itu adalah anak perusahaan kita, yaitu BRI Ventures, di mana tidak hanya bisa bawa modal berupa uang aja, tapi juga bisa menyediakan ekosistem pertumbuhan untuk startup ini. Jadi sekarang kita akan membahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini, dari modal ke ekosistem, cara baru untuk dukung startup. Masih bersama narasumber kita, Mas Bima dari BRI Ventures. Gimana Mas Bima, masih siap untuk sharing sama kita hari ini? Masih semangat. Masih sharing semangat kepada rekan-rekan semua. Mas Bima, nah apa sih sebetulnya yang membedakan BRI Ventures dengan modal-modal ventures yang lain nih Mas Bima? Jadi bedanya apa sih? Pertama dari segi regulasi. Kita di BRI Ventures sebagai visi BUMN, anak perusahaan perbankan Bank BRI, kita diregulate oleh OJK. Jadi kita itu jatuhnya adalah PMV, perusahaan modal Ventura. Dalam regulasi OJK, kita sebagai PMV itu bisnis utamanya ada dua. Yang pertama kita bisa memberikan pembiayaan berupa ekuitas atau saham. Dan yang kedua kita bisa memberikan pembiayaan produktif. Nah, dari segi produk ini kita udah beda dengan visi lain. Kalau misalnya kita lihat banyak sekali visi-visi swasta di luar sana yang hanya memberikan pembiayaan ekuitas gitu. Nah, kita bisa beda, kita punya produk pembiayaan produktif gitu. Jadi kita udah beda dari segi regulasi dan dari segi produk. Nah, yang kedua yang paling penting adalah karena kita merupakan anak perusahaan Bank BRI, yang seperti Mbak tahu, Bank BRI kan one of the biggest bank in Indonesia. Dan grupnya lumayan luas nih, dari mulai perbankan ada, multi finance ada, gadai ada, asuransi ada, sekuritas, macam-macam gitu. Jadi ekosistem yang ditawarkan oleh BRI Group itu sangat banyak gitu. Nah ini yang merupakan perbedaan antara kita dengan visi lain adalah, kita itu value beyond capital. Artinya kalau visi lain cuma memberikan pendanaan doang, saya kasih duit, udah lo harus balikin dalam waktu 3-5 tahun. Kita enggak. Kita menjadikan startup yang kita invest itu sebagai partner dalam berbisnis. Artinya apa? Oke, kita nggak cuma ngasih duit, kita nggak cuma ngasih kapital, tapi kita juga memberikan ekosistem, kita memberikan bisnis kepada mereka lewat sinergi dengan BRI Group. Hasil dari sinergi ini adalah tentu meningkatkan bisnis dan revenue dari startup kita. Gitu. Jadi ketika startup yang kita bantu ini revenue naik, otomatis bisnis mereka grow, valuasi naik, kita juga untung sebagai BRI Ventures. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, berarti kalau diumpamakan gitu ya, bahwa startup itu adalah sebuah bisnis, venture capital itu adalah tanahnya. Tapi sebetulnya nggak semua tanah tuh bisa bibit itu tumbuh subur gitu ya. Betul. Nah, maka dari itu di BRI Ventures ini selain memberikan modal suntikan dana gitu ya, tapi juga memberikan ekosistem tadi yang sudah Mas Bima sampaikan, dengan berbagai ekosistem bisnis BRI yang bisa support startup untuk bisa lebih growing lagi. Nah, tapi kalau peran nyata dari BRI Ventures sendiri untuk mendukung pertumbuhan startup di Indonesia seperti apa Mas Bim? Jadi tugas kita sebagai BRI Ventures juga harus meningkatkan literasi keuangan dan terutama masalah pendanaan ya kepada UMKM di Indonesia gitu, bahwa ada sumber pendanaan baru di luar perbankan, yaitu adalah venture capital. Cuma cara mainnya seperti ini loh, kriteria seperti ini loh. Jadi nggak semua UMKM mungkin cocok dengan pendanaan venture capital ini. Itu kita selalu memberikan literasi Mbak secara berkala. Bisa juga kita sering join dengan BRI, event-event BRI untuk memberikan seminar atau misalnya talk show gitu. Ada juga kita yang kedua merupakan membuat program akselerator. Jadi akselerator ini program yang rutin dilakukan oleh BRI Ventures setahun sekali atau setahun 2 kali untuk membina startup-startup yang masih awal gitu. Dan biasanya tiap tahun ini temanya berbeda, Mbak. Terus kita tahun ini juga kerjasama dengan beberapa Web3 player, Web3 industri gitu. Sehingga tahun ini akselerator kita temanya blockchain. Di mana nanti kita bekerja sama dengan beberapa corporate besar, termasuk Bank BRI dan Pegadaian dan beberapa perusahaan lain, di mana nanti buat corporate ini kan pasti punya use case. Blockchain tuh mau dibawa seperti apa sih gitu. Nah nanti kita menjadi jembatan hubungan antara startup dengan kebutuhan dari corporate ini gitu. Jadi itu Mbak yang kira-kira kita bisa support dari industri startup.
Mas Bim, kalau saya dengar-dengar kan BRI Ventures ini punya pendekatan dengan prinsip impact first but commercially viable. Tapi apa sih sebetulnya secara spesifik yang dilihat oleh BRI Ventures di bidang impact first-nya? Sebenarnya kalau menurut saya, startup yang bisnisnya bagus itu pasti memberikan impact baik kepada masyarakat maupun negara. Contoh, saya pakai portofolio kita Maju. Dengan adanya Maju sekarang banyak sekali masyarakat terbantu. Kenapa? Dulu mungkin mungkin ingat ya bahwa UMKM kan sebelumnya itu tidak digitalisasi dengan baik. Artinya mereka mencatatkan pembukaan manual. Betul. Dengan adanya Maju mereka akhirnya tersistem. Dengan tersistem artinya sekarang kalau misalnya mereka mau mengajukan pinjaman ke bank bisa dapat capital loan-nya lebih mudah. Akhirnya apa? Akhirnya sekarang dengan adanya Maju, sekarang UMKM kita tuh bisa meng-apply KUR atau pinjaman di BRI lewat Maju. Gitu. Jadi yang saya tekankan adalah startup itu mungkin bisnisnya dulu, fundamentalnya dikuatkan. Pasti kalau bisnisnya bagus, impact pasti bakal mengikuti sih, Mbak. Oke. Termasuk kita ikutkan di program akselerator kita juga. Oke, nah itu untuk startup yang pengen ikutan beberapa program-program yang dibuat oleh BRI Ventures gimana sih, Mas? Nah, cara gampangnya mungkin bisa follow sosial media kita di Instagram BRI Ventures. Itu biasanya tiap tahun kita bakal posting kira-kira kapan sih program akselerator kita buka, terus temanya apa setiap tahun. Itu pasti menariknya. Mungkin buat teman-teman bisa mulai follow IG kita di BRI Ventures. Nanti mungkin untuk tahun ini program akselerator kita udah jalan. Yang tadi saya bilang temanya Web3, blockchain. Tapi untuk tahun depan mungkin nanti tinggal tunggu aja tanggal mainnya, Mbak. Oh, berarti annual gitu ya. Betul. Selama setahun benar-benar dibimbing dari awal banget gitu ya, Mas? Sebenarnya nggak dibimbing dari awal, tapi kita membantu bukan dari 0 ke 1, tapi dari 1 ke 10. Oke. BRI Ventures bukan hanya memberikan modal, tapi juga menyediakan ekosistem untuk UMKM itu bertumbuh. Dan ini merupakan salah satu gerbang untuk startup-startup di Indonesia untuk meraih kesuksesannya masing-masing. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Bima sudah gabung bersama kami dalam podcast. Sobat BRI pengen dengerin kita ngobrolin apa lagi nih di podcast? Boleh tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini. Akhir kata, saya Francisca Esa, dari rekan saya Mas Bima pamit. See you on the next episode. Bye-bye.